kita memahami tujuannya, bagaimana langkah konkret untuk mengelola piutang secara efektif? Ada 5 tahapan disiplin yang harus dijalankan perusahaan. Pertama, evaluasi kelayakan pelanggan. Jangan sembarang memberi kredit, nilai dulu kemampuan bayar mereka di awal. Kedua, penetapan syarat pembayaran yang jelas, seperti menggunakan termin 2/10 net 30 untuk merangsang pembayaran lebih awal. Ketiga adalah pemantauan umur piutang, di mana kita terus mengawasi sudah berapa lama sebuah piutang menggantung tanpa dibayar. Langkah keempat adalah proses penagihan aktif, yakni mengirimkan pengingat secara rutin agar pelanggan tidak lupa akan kewajibannya. Dan terakhir, jika menemui jalan buntu, kita harus siap dengan penanganan piutang bermasalah, baik melalui restrukturisasi maupun penghapusan. Kelima langkah ini adalah benteng pertahanan utama arus kas kita. Memasuki tujuan pembelajaran pertama, kita harus menyamakan persepsi tentang apa itu piutang. Sederhananya, piutang adalah hak perusahaan untuk menerima pembayaran dari pelanggan sebagai akibat langsung dari transaksi penjualan yang dilakukan secara kredit. Proses pencatatan piutang sendiri merupakan aktivitas akuntansi untuk mendokumentasikan setiap transaksi kredit tersebut secara sistematis. Hal ini krusial agar manajemen bisa memantau tagihan secara real time dan menyajikan laporan keuangan yang wajar. Secara umum, piutang terbagi menjadi 3 kategori utama. Piutang dagang yang berasal dari operasional utama penjualan barang atau jasa. Piutang wesel yang diperkuat dengan perjanjian tertulis atau surat berharga. Dan piutang lain-lain, seperti pinjaman yang diberikan kepada karyawan perusahaan. Memahami klasifikasi ini adalah landasan konsep yang wajib kita kuasai sebelum masuk ke tahap analisis dan contoh kasus yang lebih kompleks. Setelah memahami definisi dasarnya, sangat penting bagi kita untuk mampu membedakan berbagai jenis piutang yang umum dicatat dalam laporan keuangan. Pengenalan jenis-jenis ini akan membantu kita memahami klasifikasi aset lancar dan implikasinya terhadap manajemen keuangan. Pertama, ada piutang dagang atau accounts receivable. Ini adalah jenis yang paling sering kita temui, timbul dari transaksi penjualan barang atau jasa secara kredit kepada pelanggan. Kedua adalah piutang wesel atau notes receivable. Bedanya, piutang ini merupakan hak tagih yang dituangkan dalam surat berharga formal, biasanya mencakup bunga dan memiliki jangka waktu jatuh tempo yang sangat spesifik. Terakhir, kita mengenal piutang lain-lain. Kategori ini mencakup tagihan di luar penjualan utama perusahaan, seperti pinjaman kepada karyawan, klaim asuransi, atau piutang bunga. Dengan membedah ketiga jenis ini, kita bisa lebih akurat dalam memetakan setiap transaksi keuangan yang terjadi di dalam perusahaan. Melangkah ke tujuan ketiga, kita akan membedah bagaimana piutang dicatat secara teknis dalam akuntansi perusahaan dagang. Ada 4 momen krusial yang harus kita pahami alurnya. Pertama adalah penjualan kredit yang dicatat saat barang diserahkan meskipun kas belum kita terima. Kedua, kita harus mencatat penerimaan kas saat pelanggan melunasi kewajibannya. Ketiga, terkait potongan penjualan, kita akan mempelajari perbedaan antara gross method di mana piutang dicatat nilai penuh dan net method yang langsung mencatat nilai setelah diskon. Dan terakhir, yang sangat penting sesuai PSAK 71 adalah penyisihan piutang tak tertagih menggunakan allowance method untuk menjaga kewajaran laporan keuangan kita. Analisis mendalam pada tahap ini akan membantu Anda melihat hubungan nyata antara pencatatan dengan transparansi laporan, kesehatan arus kas, serta manajemen risiko kredit perusahaan. Setelah memahami proses pencatatannya, kita harus menyadari satu hal krusial. Piutang usaha adalah pedang bermata dua bagi aset lancar perusahaan. Jumlah piutang yang besar di atas kertas tidak selalu mencerminkan kondisi keuangan yang sehat. Jika tidak dikelola dengan presisi, perusahaan akan menghadapi masalah likuiditas yang serius.
Ada 3 dampak utama yang saling berkaitan. Pertama, piutang yang menumpuk akan memperlambat arus kas, karena kas masuk menjadi tertunda meskipun penjualan sudah terjadi. Kedua, hal ini secara otomatis meningkatkan risiko piutang tak tertagih. Semakin lama tagihan tersebut menggantung, semakin besar potensi kerugian akibat gagal bayar pelanggan. Ketiga, kondisi ini pada akhirnya akan mengurangi kemampuan membayar kewajiban perusahaan. Tanpa kas yang cukup di tangan, perusahaan akan kesulitan melunasi utang operasional dan kewajiban jangka pendek lainnya. Oleh karena itu, menjaga keseimbangan antara penjualan kredit dan kecepatan penagihan adalah kunci utama menjaga napas bisnis tetap stabil. Bagaimana kita mengukur efektivitas semua langkah pengelolaan yang telah kita bahas tadi? Salah satu indikator finansial paling vital adalah receivable turnover atau rasio perputaran piutang. Rasio ini menunjukkan seberapa cepat perusahaan mampu menagih piutangnya dan mengubahnya kembali menjadi kas dalam satu periode. Rumusnya cukup sederhana. Total penjualan kredit dibagi dengan rata-rata piutang. Secara interpretasi, rasio tinggi adalah kabar baik, karena berarti piutang cepat tertagih dan risiko kredit rendah. Sebaliknya, rasio rendah menunjukkan piutang lambat tertagih yang bisa memicu masalah likuiditas. Indikator inilah yang digunakan oleh investor dan kreditur untuk menilai apakah manajemen benar-benar efisien dalam mengelola asetnya.